Kayaknya kita semua udah ngerasa kenal banget ya sama internet. Tapi sadar nggak sih kalau internet yang kita pakai sekarang itu beda banget sama versi awalnya? Tenang, ini bukan mau ngomongin hal teknis yang bikin pusing. Ini tuh cerita tentang kita, iya kita, para penggunanya. Cerita gimana posisi kita di dunia maya itu udah bergeser total. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang agak nyelekit ya. Kalau internet itu emang bisa dimiliki, kenapa sekarang kita rasanya cuma numpang doang? Pertanyaan ini nih yang jadi kunci dari semua yang bakal kita telusuri bareng-bareng. Jadi gini, perjalanan kita di internet itu bisa dibagi jadi 3 babak besar. Dulu banget kita itu cuma pembaca. Terus kita naik level jadi pencipta. Dan sekarang, kita lagi masuk ke era baru sebagai pemilik. Yuk, kita bedah satu-satu, biar kebayang apa sih maksudnya. Oke, kita mundur dulu ya, jauh ke belakang, ke masa-masa awal internet. Coba deh bayangin, dunia digital yang sepi, sederhana. Dulu tuh internet kayak perpustakaan raksasa yang nggak bisa diapa-apain. Peran kita cuma satu, pasif. Intinya, web satu itu internet satu arah. Jadi kontennya dibuat sama segelintir orang aja. Dan kita semua cuma bisa ya nonton. Nggak ada tuh yang namanya kolom komen, nggak ada tombol like, bener-bener nol interaksi sama sekali. Nah, analogi yang paling pas tuh gini. Web satu itu kayak koran online. Kamu bisa baca, tapi ya udah nggak bisa bales. Mau kirim surat pembaca juga nggak bakal langsung muncul di situ kan? Ya kayak gitulah web satu. Jadi, poin kuncinya apa? Di era pertama ini, posisi kita tuh jelas banget terbatas. Kita cuma seorang pembaca, konsumen informasi yang pasif. Udah, itu aja. Terus, boom, semuanya berubah. Tiba-tiba ada ledakan kreativitas. Lahirlah internet yang kita kenal sekarang. Yang interaktif, yang rame, yang warna-warni. Tapi, di balik semua itu, ada satu dilema besar. Tiba-tiba aja kita semua dikasih kekuatan super. Kemampuan buat mencipta. Bisa upload foto, nulis status, bikin video, bangun komunitas sendiri. Internet bukan lagi jalan satu arah, tapi jadi panggung buat kita semua. Tapi, nah ini dia dilemanya. Kontennya sih konten kita. Fotonya foto kita. Komunitasnya komunitas kita. Tapi, kita numpang di platform punya mereka, main di rumah mereka, pakai aturan mereka. Dan yang paling penting, kendali penuh ada di tangan mereka. Analogi yang paling kena itu kayak gini. Web 2 itu kayak kita nyewa rumah. Boleh sih kita dekorasi sesuka hati, bikin jadi cantik banget, tapi pada akhirnya kita cuma penyewa. Kuncinya dipegang yang punya rumah. Sertifikatnya jelas bukan punya kita. Jadi peran kita emang naik kelas ya. Dari cuma pembaca kita jadi pencipta yang aktif. Tapi kita ini pencipta yang nggak punya kuasa penuh. Kita aktif tapi kita juga bergantung. Nah, karena ada dilema di Web 2 tadi, lahirlah sebuah evolusi baru, sebuah internet yang fokusnya bukan lagi cuma interaksi, tapi satu konsep yang mengubah permainan, kepemilikan. Ide inti Web3 itu sebenarnya simple banget. Balikin kendali dan kepemilikan data serta aset digital ke tangan kita si pengguna. Maksudnya gimana? Gini, foto liburan kamu, daftar teman kamu, bahkan item di game, itu semua benar-benar punya kamu, bukan lagi properti platform. Bedanya tuh kelihatan dari hal paling dasar, cara kita login. Kalau di web tuh, kita login pakai email dan password kan, identitas kita dipegang sama perusahaan. Nah, di Web3, kita login pakai dompet digital. Kuncinya, ya kita sendiri yang pegang. Dan ini dia puncaknya. Kalau tadi Web 2 itu kayak nyewa rumah, Web 3 itu kayak punya rumah sendiri. Sertifikatnya di tangan kita, kuncinya kita yang pegang. Kendali penuh, balik lagi ke kita. Nah, inilah evolusi tertinggi dari peran kita di internet. Udah bukan lagi cuma baca, bukan lagi cuma numpang bikin konten di lahan orang. Untuk pertama kalinya, kita bisa benar-benar jadi seorang pemilik. Oke, biar lebih jelas lagi, kita lihat deh perbandingan langsungnya. Biar kita benar-benar ngeh seberapa besar sih pergeseran ini. Coba lihat tabel ini deh. Perjalanannya kelihatan jelas banget kan? Kita mulai dari pembaca pasif, nggak punya kendali sama sekali. Terus jadi pencipta aktif, kendalinya terbatas. Dan sekarang, tujuannya jadi pemilik aset dengan kendali penuh. Ini bukan cuma ganti status loh, ini pergeseran kekuasaan. Oke, idenya kedengeran keren banget ya. Tapi, kita harus jujur juga. Gimana sih kenyataannya sekarang? Yuk, kita lihat kondisi Web3 saat ini dengan kacamata yang netral. Harus diakui, Web3 ini belum sempurna, masih rumit. Buat pemula, kadang masih bikin bingung. Dan ya, resiko penipuan itu beneran ada. Jadi kita harus hati-hati.
Tapi, poin pentingnya bukan soal kesempurnaannya sekarang, tapi soal arahnya mau kemana. Di balik semua tantangannya, arah Web3 itu jelas banget, menuju kepemilikan pengguna. Titik. Jadi kalau kita rangkum perjalanan kita, begini ceritanya. Pertama, Web 1 ngajarin kita cara membaca. Kedua, Web 2 ngajarin kita cara mencipta. Dan yang ketiga, Web 3 lagi ngajarin kita cara memiliki. Nah, pada akhirnya pertanyaannya balik lagi ke kita masing-masing. Di babak baru internet ini, kita mau jadi apa? Cuma jadi pembaca? Puas jadi pencipta tapi numpang? Atau siap buat jadi seorang pemilik? Pilihannya ada di tangan kita.